Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Muti Sandana dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu pengantar psikologi yang diampu oleh Ibu Nur Mawahira Yusuf, MPSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eksperimen dari Ivan Pavlov, yaitu pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah metode pembelajaran di mana stimulus yang memicu respon biologis dipasangkan dengan stimulus yang baru, kemudian menghasilkan reaksi yang sama. Karya yang paling terkenal dalam pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1890-an. Selama eksperimen ini, Ivan Pavlov banyak meneliti tentang sebuah pencernaan anjing. Suatu hari pada penelitiannya, Pavlov memperhatikan pada anjing-anjing itu mulai mengeluarkan air liur pada saat di dekat teknisi. Biasanya memberikan mereka makanan. Pavlov bertanya-tanya apakah teknisi itu yang memicu yang terkait dengan stimulus yang menstimulusi respon yang terkait dengan makanan. Untuk mengetahuinya, ia merancang sebuah eksperimen yang memungkinkannya untuk mengukur jumlah air liur yang dikeluarkan pada anjing. Pertama-tama ia menyajikan sebuah makanan anjing. Kemudian dia menyajikan makanan anjing sambil mengeluarkan suara metronom. Nah, proses tersebut dilakukan oleh Ivan Pavlov selama berkali-kali. Akhirnya dia menyingkirkan makanan dan hanya membunyikan suara metronom. Nah, anjing-anjing itu mengeluarkan air liur pada saat hanya mendengar suara metronom. Pavlov menyimpulkan bahwa jika stimulus baru hadir, anjing diberi makanan, maka stimulus tersebut akan diasosiasikan dengan makanan yang menyebabkan keluarnya air liur dengan sendirinya. Ketika mempublikasikan semuanya, Pavlov menyebutkan bahwasanya makanan itu sebagai stimulus tak terkondisi karena efeknya pada anjing tidak dipelajari, melainkan memicu respons tak terkondisi yang terjadi secara alami dan sepenuhnya di luar kendali anjing. Pada awalnya, metronom merupakan stimulus netral, namun melalui proses penggabungan berulang dengan makanan, anjing belajar menghubungkan keduanya. Ini berarti bahwasanya stimulus netral menjadi stimulus terkondisi, dan respon terhadap stimulus tersebut menjadi respon terkendali. Dia juga melaporkan bahwa pelajaran terjadi paling cepat ketika interval antara suara dan munculnya makanan tersebut. Yang kedua, air liur yang dihasilkan dari suara tersebut berbeda komposisinya dengan air liur yang dihasilkan dari makanan. Yang berarti bahwasanya respon tak terkondisi bukanlah replika yang tepat dari respon yang tak terkondisi. 3. Meskipun terhadap bentuk pengkondisian seperti pengkondisian maju dan mundur, pengkondisian klasik tidak dapat menciptakan perilaku baru atau digunakan untuk pelatihan, melainkan memicu respon biologis yang tidak disengaja. 4. Ketika hampir sepenuhnya membatalkan pengkondisian klasik tersebut, hal ini melalui proses kepunahan. Ketika kita berulang kali menghadirkan stimulus terkondisi tanpa adanya stimulus tak terkondisi. Jadi, apa yang terjadi di dalam otak ketika anjing melihat makanan? Sinyal dari mata dan hidung merangsang otak yang mengaktifkan kelenjar safilasi yang mengeluarkan air liur guna membantu pencernaan anjing. Ketika anjing mendengar suara, telinganya mengirimkan sinyal ke otak yang kemudian mencatatnya, tapi tidak memiliki alasan untuk mengaktifkan apapun. Ketika dua proses neurologis yang berbeda diaktifkan dengan situasi yang sama, kondisi sinaptik baru terjadi antara stimulus pendengaran dengan respon perilaku. Seiring terjadinya sinaptis ini diperkuat sehingga hanya suara saja sudah cukup untuk mengaktifkan jalur yang mengaruh ke produksi air liur. Ketika anjing melihat makanan, maka sinyal dari mata dan hidung merangsang otak yang menghasilkan kelenjar safilasi untuk mengeluarkan air liur guna membantu pencernaan anjing. Ketika anjing mengeluarkan suara, telinganya mengirimkan sinyal yang kemudian mencatatnya, tetapi tidak bisa mengaktifkan apapun. Ketika proses neurologis yang berbeda diaktifkan dalam situasi bersamaan, kondisi sinaptik baru terjadi antara stimulus pendengaran dan respon perilaku. Seiring sinaptis ini diperkuat
dan hanya suara saja sudah cukup untuk mengaktifkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.